Halo, ketemu lagi. Jangan bosan ya. Ini untuk uh, pertemuan selanjutnya, pertemuan ke 13 kalau tidak salah. Kita atau perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang hukum kepailitan. Ini adalah video untuk para mahasiswa belajar baik secara live maupun tidak live. Panjenengan harus tahu dan harus mengerti bahwa hukum kepailitan pada bab ini itu merupakan sesuatu hantu atau yang menghantui bagi pelaku usaha yang tengah mendirikan, merintis maupun sedang ada di puncak bisnis yang telah dilakukan. Hukum kepailitan saya akan membahasnya secara umum. Di sini kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit, Anda tahu pailit kan, jatuh, dimana secara umum atau secara luas artinya yaitu keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Di sini perusahaan sudah tidak memiliki kas yang liquid untuk membayarkan utang-utangnya, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Dasar hukum dari kepailitan, para adik-adik atau mahasiswa sekalian dapat mengetahuinya di dua hukum ini. Yang pertama, dasar umumnya berada pada pasal 1131 dan 1132 tentang KUHP Perdata. Di sini nanti panjenengan bisa download di beberapa hukum online ya, hukumonline.com. Nanti panjenengan bisa pelajari sendiri. Yang kedua, dasar khusus Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2014. Nanti saya share berikut dengan materi-materi lain supaya Anda juga bisa membaca teks yang saya online kan saat ini. Yang kedua, tujuan pernyataan pailit ini bagi sebagian besar pelaku bisnis itu merupakan sangat penting, di mana suatu penyitaan secara umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda debitur disita atau dibukukan untuk kepentingan semua orang yang menguntungkannya, sehingga semua kreditur dapat pembayaran secara adil. Ini tujuan pernyataan suatu pailit. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit panjenengan bisa lihat atau baca pada Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Di sini khususnya pasal 2, syaratnya ada 2, di mana yang pertama, sebuah debitur atau seorang debitur memiliki 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih. Terus untuk sebab pokok yang berhak mengajukan permohonan pailit itu di sini ada 6, di mana yang pertama, debitur itu sendiri karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Yang kedua, seorang atau beberapa kreditur. Yang ketiga, jaksa atas dasar kepentingan umum. Yang keempat, BI dalam hal debitur merupakan sebuah bank ya. Ini biasanya memang suatu transaksi umum yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia, yaitu mengenai pembayaran utang melalui bank. Terus untuk yang kelima,
Bapepam LK di mana sekarang yaitu OJK. Dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, ya. Ini di mana seorang investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang telah masuk ke pasar modal. Ini jika mengalami suatu kerugian yang sangat besar, dia harus membayar kerugian tersebut sesuai nominal yang ada di pasar modal tersebut. Yang terakhir yaitu Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik. Ini juga termasuk yang bisa mengajukan permohonan kepailitan. Siapa yang dapat dinyatakan pailit? Jika ada 4, yaitu setiap orang yang memiliki usaha yang diakui untuk kepentingan publik itu dia bisa menyatakan pailit, ya. Terus dengan syarat apakah ia menjalankan perusahaan atau tidak. Jika permohonan penyataan pailit diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami dan istrinya, kecuali suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta, ya. Untuk yang kedua, badan-badan hukum misalnya PT, PN, PD, koperasi dan perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum. Terus untuk yang ketiga, perkumpulan yang tidak berbadan hukum, di ini biasanya dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang berniat untuk menciptakan lapangan pekerjaan berupa home industri biasanya. Yang terakhir itu ada harta warisan. Akibat pernyataan pailit tidak sedikit akan mempengaruhi seorang pelaku usaha, di mana jika putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim, karena yang pertama, seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator. Yang kedua, si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya sendiri. Yang ketiga, harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh kurator atau BHP sebagai jaminan pelunasan utang. Yang keempat, dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas yang berfungsi untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan perjalanan kepailitannya tersebut. Untuk kita sebagai pelaku bisnis, alasan-alasan kepailitan itu telah disebutkan pada pasal 14. Ada 2 alasan, di mana menurut Undang-Undang 14 ini bahwa yang pertama, terdapat bukti tertulis baru yang apabila diketahui pada saat persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Dan kedua, pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Penundaan kewajiban utang ini biasanya ada 2. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, melalui kepailitan, dan melalui penundaan kewajiban pembayaran. Penundaan ini karena yang pertama, bisa saja aset yang digunakan itu tidak liquid, yang digunakan untuk pembayaran utang, maka bisa dilakukan penundaan kewajiban. Terus yang kedua, si pelaku usaha ini sudah tidak memiliki harta untuk melunasi seluruh utangnya. Yang ketiga, dia benar-benar sudah jatuh miskin dan tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Di dalam singkatan dalam bab kepailitan ini tidak ada hal yang berarti, maka video yang saya share juga cukup singkat, di mana
untuk pembahasan selanjutnya, kecenderungan untuk penundaan kewajiban ini ada beberapa tahap di mana ada PKPU sementara dan ada PKPU tetap, di mana PKPU sementara merupakan PKPU pendahuluan yang akan diberikan oleh pengadilan niaga ketika adanya permohonan PKPU, baik permohonan tersebut dijadikan atau diajukan oleh kreditor dan debitur itu sendiri. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara dibacakan dan berlangsung maksimal selama 45 hari. Dalam keputusan PKPU sementara, pengadilan akan menunjuk satu orang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus untuk melaksanakan pengurusan selama proses PKPU sementara. Segera setelah diangkat, berdasarkan putusan pengadilan, pengurus wajib untuk mengumumkan putusan PKPU sementara tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan sesuai dengan arahan hakim pengawas sebagaimana termuat dalam penetapannya. Pengumuman tersebut memuat undangan yang ditujukan kepada seluruh kreditor dari debitor serta memuat jadwal diadakannya rapat kreditor dan rapat permusyawaratan hakim pada persidangan. Rapat kreditor dipimpin oleh hakim pengawas dengan dihadiri oleh debitor dan atau kekuasaannya serta pihak-pihak yang merasa berkedudukan sebagai kreditor. Dalam rapat kreditor ini akan dilakukan pencocokan utang, pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor apabila ada, dan penentuan apakah akan diberikan PKPU tetap atau tidak kepada debitor. Jika telah ada rencana perdamaian yang disiapkan debitor, maka pemungkatan suara dapat dilakukan. Debitor berkewajiban untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat rencana pembayaran utang kepada seluruh kreditornya. Namun, jika debitor belum siap dengan rencana perdamaiannya, maka debitor dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui mekanisme PKPU tetap. Untuk PKPU tetap sendiri, ini merupakan tahap perpanjangan dari PKPU sementara. Beberapa keadaan yang mendorong terjadinya PKPU tetap ini dikarenakan debitor belum siap dengan rencana perdamaiannya atau para kreditor belum dapat memberikan keputusan terkait rencana perdamaian yang diajukan. Keputusan akan diberikan PKPU tetap atau tidak kepada debitor harus melakukan mekanisme pemungutan suara atau biasa disebut dengan voting yang dilakukan oleh seluruh kreditor, di mana perhitungan quorum sebagaimana dijelaskan pada pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau Undang-Undang Kepailitan. Untuk itu rujukan kepada ketentuan quorum pada pasal 229 ayat 1 tersebut, maka baik kreditor kongruan dan kreditor separatis berhak untuk menentukan kelanjutan dari suatu proses PKPU. Hasil voting yang memenuhi quorum untuk diberikan PKPU tetap, maka proses dilanjutkan kepada PKPU tetap dengan jangka maksimal 270 hari terhitung sejak putusan PKPU
sementara diucapkan. Namun jika quorum tidak terpenuhi, maka pengadilan harus menyatakan debitur tersebut pilot. Jangka waktu 270 hari itu merupakan waktu bagi debitur dan krediturnya untuk perundingan dan pembahasan terkait rencana perdamaian yang akan dilakukan di antara mereka, sehingga bukan batas waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Jika setelah jangka waktu PKPU tetap berakhir belum tercapainya kesepakatan atas rencana perdamaian yang disampaikan, maka debitur tersebut tetap akan dinyatakan oleh pengadilan pilot. Nah, itu sedikit penjelasan dari bab tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang ya. Semoga bermanfaat untuk penjelasan secara detail. Saya akan membagikannya lewat sharing pada WA group yang telah dibentuk dan beberapa tugas di sana. Nanti saya juga sharing juga. Mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Oh iya, jangan lupa bagi para penonton atau bagi para mahasiswa, jangan sungkan untuk memberikan komentar pada video ini sehingga saya dapat melakukan segala perbaikan yang akan menunjang video-video berikutnya di dalam YouTube channel saya, di YouTube channel Rosa Nikmatul Fajri. Yang ketiga, saya mohon like dan dislike-nya ya, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.